Halo, perkenalkan nama saya Niwayana Silestari dengan NIM A1C021244, kelas F, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama itu ada pengertian. Menurut KBBI, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Pancasila adalah ideologi bangsa sehingga dipandang sebagai suatu hasil perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sistem nilai-nilai yang ideal, dicita-citakan, dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Adapun pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada sastra prateja. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi satu sistem yang teratur. Yang kedua ada Suharjanto. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Yang ketiga ada Mubyarto. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan atau pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu sendiri. Yang kedua itu ada fungsi. Ideologi sendiri memiliki fungsi yang sangat sentral bagi suatu negara, di mana fungsi dari ideologi sendiri adalah sebagai sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Dari pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ideologi adalah identitas dari suatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki fungsi. Yang pertama, pemersatu bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Fungsi ini sangat penting bagi bangsa Indonesia karena tanpa adanya pemersatu bangsa, masyarakat Indonesia akan terpecah belah. Yang kedua, ada mengarahkan dan membimbing bangsa Indonesia kemanapun arah tujuannya. Pancasila sebagai motivasi, cita-cita bangsa, dan mengerahkan suatu masyarakat bangsa untuk melakukan pembangunan nasional dalam pengamalan-pengamalan Pancasila. Yang ketiga, memberi tekad yang kuat untuk memelihara dan membangun identitas bangsa. Pancasila memberikan gambar identitas masyarakat suatu bangsa Indonesia. Yang keempat, ada kritis pada keadaan dan upaya perwujudan cita-cita bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila di sini menjadi tolak ukur untuk melakukan kritik tentang keadaan bangsa dan negara Indonesia. Ketiga yaitu ada peran. Ideologi memiliki peran dalam mempersatukan keberagaman yang ada dalam masyarakat supaya dapat terbentuknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dapat dilihat betapa pentingnya ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Indonesia memiliki beberapa kedudukan, di antaranya Pancasila sebagai bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan, salah satunya yang paling dominan adalah globalisasi. Fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama yaitu fase embrio, berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transisional abad tengah. Yang kedua, fase pertumbuhan, meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran pada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Yang ketiga, fase take off, berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional. Mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Yang keempat yaitu ada fase perjuangan hegemoni. Dimulai 1920 dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nasisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
Yang kelima yaitu fase ketidakpastian, berlangsung dari 1960 sampai 1990, ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir. Konsep individu menjadi lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan. Berkembangnya media global yang semakin canggih. Yang keenam ada fase kebudayaan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet. Runtuhnya dominasi komunisme di berbagai negara, berakhirnya perang dingin, dan melemahnya konfrontasi ideologi. Yang kelima yaitu ada sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama itu ada masa pemerintahan I.R. Soekarno. Pancasila sebagai ideologi negara, di mana masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun seiring berjalannya dengan waktu, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep NASKOM, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, masa pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tinggi bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Akibat dari cara-cara rezim dalam masyarakat, Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk enzim Orde Baru atau monotafsir ideologi yang berkuasa pada waktu itu. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Habibie. Pada masa ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan oleh masalah politik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat ada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS 1966 tentang pelanggaran PKI dan penyalahgunaan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Yang kelima, masa pemerintahan Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat SD maupun perguruan tinggi. Yang keenam, ada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan SBY tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk merebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Sumber-sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat di Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam berbagai hal, saling menghargai, menghormati hak-hak orang lain, dan tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air, yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah, dan mengambil keputusan. Yang kelima, ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, dan tidak menyolok atau berlebihan. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan menghargai terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai.
Keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Diwujudkan dalam mendahulukan mengambilkan keputusan daripada voting. Yang kelima, sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menyebab terjadinya korupsi. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih.